Bayangkan, di tahun 2026, saat teman-temanmu yang menjabat sebagai manajer mulai cemas dengan gelombang AI, kamu justru tenang karena modal Rp 100.000 yang kamu tanam hari ini sudah tumbuh menjadi mesin uang otomatis. Aku ingin mengajak kamu melihat sebuah realita pahit. Posisi manajer yang dulu dianggap aman, kini terancam oleh efisiensi algoritma. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang hanya bermodal uang makan siang, tapi membangun sistem yang tak bisa dihentikan. Plot twistnya, keamanan finansial bukan lagi soal jabatan, tapi soal leverage. Mari kita bedah datanya secara objektif. Kenapa posisi manajer di tahun 2026 nanti menjadi sangat rentan? Menurut laporan dari lembaga riset global, otomatisasi tidak lagi menyasar pekerja kasar, melainkan middle management. Tugas-tugas seperti koordinasi tim, pembuatan laporan bulanan, hingga analisis data dasar kini bisa diselesaikan oleh AI dalam hitungan detik dengan akurasi 99,9%. Inilah yang aku sebut sebagai the manager's trap atau jebakan manajer. Kamu punya gaji besar, katakanlah Rp 25 juta hingga 40 juta per bulan. Namun, kamu tidak memiliki sistemnya. Kamu hanya menyewakan otak dan waktumu kepada perusahaan. Begitu efisiensi menjadi prioritas utama, biaya operasional seorang manajer menjadi angka pertama yang akan dipangkas dalam neraca keuangan perusahaan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan fenomena micro-entrepreneurship yang hanya butuh modal Rp 100.000 saja. Mungkin kamu berpikir, apa yang bisa dilakukan dengan 100.000? Beli kopi di mall saja sudah habis. Tapi, disinilah kesalahannya. Di ekonomi digital tahun 2024 menuju 2026, modal finansial bukan lagi hambatan utama. Hambatan utamanya adalah modal intelektual dan keberanian mengambil posisi atau leverage. Uang Rp 100.000 yang kamu gunakan untuk membeli domain website, berlangganan tools konten atau sekedar modal awal iklan mikro, jika dikelola dengan sistem yang benar, memiliki potensi return yang eksponensial. Sebagai contoh, seorang manajer memiliki plafon penghasilan. Untuk naik gaji 10 hingga 20%, dia harus menunggu setahun atau pindah perusahaan. Namun, sebuah bisnis mikro yang memanfaatkan algoritma media sosial bisa tumbuh 200 hingga 500% dalam hitungan bulan jika produknya menemui market fit yang tepat. Secara serius, aku melihat tren di mana anak muda usia 20-an mengalahkan take-home pay seorang senior manager hanya dari kamar kos mereka. Mereka tidak punya ribuan karyawan, mereka hanya punya digital soldiers berupa konten, otomatisasi email, dan sistem dropshipping atau jasa berbasis keahlian spesifik. Kita sedang bergeser dari era credential economy atau gelar dan jabatan menuju skill and asset economy. Di section-section berikutnya, aku akan membongkar 7 jenis bisnis spesifik yang bisa kamu mulai dengan Rp 100.000 saja, tapi memiliki daya ungkit yang bisa melampaui stabilitas semu seorang manajer korporat. Sebelum kita masuk ke daftar bisnisnya, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di channel Arah Bisnis, aku akan terus membagikan strategi realistis untuk membantu kamu mencapai financial freedom tanpa harus terjebak dalam perlombaan tikus di korporasi. Mari kita bangun sistem kamu sekarang sebelum 2026 memaksa kamu untuk melakukannya dengan rasa takut. Mari kita bedah datanya secara dingin. Seringkali kita terjebak pada angka gaji 30 juta dan menganggap itu adalah puncak kesuksesan finansial. Tapi di dunia bisnis, aku selalu mengajarkan untuk melihat net profit, bukan gross income. Seorang manajer dengan gaji 30 juta per bulan biasanya terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai the golden handcuffs atau borgol emas. Mari kita hitung matematikanya. Dari 30 juta itu, potong pajak PPh 21 yang progresif, potong biaya transportasi ke kantor premium, potong cicilan mobil agar sesuai dengan strata sosialnya, potong biaya makan di area perkantoran elit, dan jangan lupakan biaya kesehatan mental seperti liburan mahal karena stres pekerjaan. Pada akhirnya, disposable income atau uang bersih yang benar-benar bisa diinvestasikan mungkin hanya tersisa 5-7 juta rupiah saja. Dan yang paling mahal, dia menukarkan 10 hingga 12 jam sehari untuk mendapatkan itu. Jika dia berhenti bekerja, keran uangnya mati total. Sekarang,
Mari kita bandingkan dengan modal Rp 100.000 yang kita masukkan ke dalam digital real estate. Kenapa Rp 100.000? Karena di tahun 2026, akses ke infrastruktur digital sudah sangat murah. Modal ini mungkin kamu gunakan untuk membeli domain, berlangganan satu alat AI spesifik, atau sekedar biaya riset konten. Di dunia digital, kita bermain dengan marginal cost of replication yang mendekati nol. Bayangkan kamu membangun sebuah micro SaaS sederhana atau produk informasi digital. Kamu mengeluarkan modal Rp 100.000 di awal untuk riset dan sistem. Setelah produknya jadi, biaya untuk menjual ke orang ke 100 atau orang ke 10.000 itu sama saja, hampir nol. Kamu tidak perlu stok barang, tidak perlu gudang, dan tidak perlu kurir. Ini adalah matematika leverage. Mari kita hitung simulasinya. Jika kamu memiliki produk digital seharga Rp 150.000, katakanlah sebuah e-book panduan spesifik atau template produktivitas, dan kamu berhasil menjualnya ke 300 orang saja dalam sebulan melalui organic traffic di media sosial, total pendapatan kamu adalah Rp 45 juta. Karena ini produk digital, margin keuntungan kamu bisa mencapai 90% lebih. Kamu tidak punya biaya operasional kantor, tidak ada gaji karyawan karena kamu menggunakan otomasi AI, dan tidak ada biaya bahan baku. Uang bersih yang masuk ke kantong kamu bisa mencapai Rp 40 juta. Secara matematis, kamu sudah mengalahkan take-home pay seorang manajer dengan margin yang jauh lebih sehat dan risiko yang jauh lebih rendah. Disinilah letak perbedaannya. Manajer bekerja secara linier, sementara pemilik bisnis digital bekerja secara eksponensial. Manajer dibatasi oleh waktu, 24 jam sehari, sedangkan modal 100.000 kamu yang dikonversi menjadi aset digital bekerja 24/7 tanpa henti, bahkan saat kamu tidur. Inilah alasan kenapa di tahun 2026, kepemilikan aset digital akan jauh lebih berharga daripada gelar manajerial di korporasi yang mulai tergerus efisiensi AI. Kita tidak lagi mencari pekerjaan aman, kita mencari sistem yang resilient. Sebelum aku jelaskan apa saja 7 bisnis yang bisa kamu mulai dengan modal seblak ini, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aku ingin kamu mendapatkan pembaharuan strategi agar kamu bisa segera keluar dari perlombaan tikus dan mencapai financial freedom yang sesungguhnya melalui jalur arah bisnis ini. Mari kita lanjut ke daftar bisnisnya. Sekarang, kita masuk ke inti dari strategi ini. Aku ingin kamu benar-benar fokus, karena apa yang akan aku bagikan bukan sekedar teori, melainkan protokol eksekusi. Modal Rp100.000 kamu itu bukan untuk beli barang yang akan dijual kembali secara fisik. Kenapa? Karena marginnya terlalu kecil dan risikonya terlalu besar untuk pemula. Kita akan gunakan 100.000 itu sebagai tiket masuk ke dalam ekosistem digital yang skalanya eksponensial. Berikut adalah 7 sektor mikro yang aku prediksi akan meledak dan bisa mengalahkan gaji manajer korporat di tahun 2026. Sektor 1. AI Prompt Engineering untuk UMKM spesifik. Jangan bayangkan ini hanya sekedar bertanya ke ChatGPT. Di tahun 2026, perusahaan tidak butuh orang yang bisa AI, mereka butuh orang yang bisa membuat sistem otomatisasi. Gunakan 100.000 kamu untuk langganan alat AI premium. Kamu bangun spesialisasi, misalnya prompt otomatisasi laporan keuangan. Satu sistem yang kamu bangun bisa dijual berkali-kali ke ratusan klien berbeda. Sektor 2. Niche Content Licensing. Dunia kekurangan stok video yang otentik. Gunakan 100.000 kamu untuk biaya operasional mengambil stok video high quality dengan tema spesifik. Unggah ke platform lisensi atau jual langsung ke agensi iklan. Di era konten pendek, mereka berani bayar mahal untuk orisinalitas. Sektor 3. Micro SaaS Builder No Code. Kamu tidak perlu jadi programmer. Gunakan 100.000 kamu untuk membeli domain. Gunakan alat no-code untuk membangun solusi kecil, seperti kalkulator pajak UMKM. Saat solusi kamu dipakai oleh 100 bisnis dengan biaya langganan hanya 50.000 per bulan, dalam kurung kamu sudah punya passive income, 5 juta per bulan dari satu alat sederhana. Sektor 4. Digital Product Kits. Bukan template Canva biasa. Aku bicara tentang digital kit yang sangat teknis. Contohnya, bundle SOP HRD untuk startup. 100.000 kamu digunakan untuk riset mendalam.
produk digital punya margin hampir 100% karena kamu hanya buat sekali, tapi bisa dijual selamanya. Sektor 5, niche newsletter dan data curation. Di tengah banjir informasi, orang akan membayar untuk kurasi. Gunakan 100.000 kamu untuk platform newsletter. Kamu kumpulkan data paling relevan, misalnya update regulasi ekspor kopi. Ketika basis pembaca kamu mencapai 5.000 orang yang tertarget, satu slot iklan saja bisa bernilai jutaan rupiah. Sektor 6, personal brand ghostwriting untuk eksekutif. Banyak pemilik bisnis sukses yang ingin punya pengaruh di LinkedIn, tapi mereka tidak punya waktu. Gunakan 100.000 kamu untuk belajar psikologi komunikasi. Ini adalah bisnis dengan high ticket, karena kamu berhubungan langsung dengan pengambil keputusan. Sektor 7, skill-based arbitrase di marketplace global. Gunakan 100.000 kamu untuk alat yang mempercepat kerja kamu. Cari pekerjaan di platform luar negeri seperti Fiverr. Kamu memanfaatkan selisih mata uang, dolar ke rupiah, dan kecepatan teknologi. Pekerjaan 5 jam bisa selesai dalam 30 menit. Namun, punya sektor saja tidak cukup. Disinilah banyak orang gagal. Mereka mencoba 1 minggu, tidak ada hasil, lalu berhenti. Aku ingin kamu menerapkan metode 100 days of volume. Apa itu 100 days of volume? Aku tidak ingin kamu hanya mencoba-coba. Aku ingin kamu membanjiri algoritma dengan output digital tanpa henti selama 100 hari pertama. Jika kamu memilih sektor jasa, kamu harus mengirim 10 cold email atau proposal setiap hari. Mengapa harus 100 hari? Karena dalam ekonomi digital, konsistensi adalah data, dan data adalah uang. Algoritma butuh waktu untuk mengenali kamu. Dengan volume yang besar, kamu sedang memancing sistem agar bekerja untuk kamu, agar di hari ke-101, mesin itulah yang membawa klien dan pembeli secara otomatis kepadamu. Jangan terjebak pada kesempurnaan di hari pertama. Fokus pada volume. Biarkan kuantitas yang melahirkan kualitas. Ingat, modal 100.000 kamu itu kecil, jadi kamu harus membayarnya dengan keringat digital yang besar. Ini adalah cara kita membangun sistem yang resilient. Jika kamu serius ingin keluar dari lingkaran rutinitas dan membangun aset masa depan, pastikan kamu berkomitmen pada 100 hari pertama ini. Klik subscribe karena di bagian berikutnya, aku akan tunjukkan cara scaling pendapatan harian menjadi pendapatan tahunan yang setara dengan posisi direksi. Mari kita bangun kebebasan finansial kamu, mulai dari sekarang. Sekarang, aku mau ajak kamu masuk ke bagian yang paling krusial. Kita akan bedah simulasi bagaimana angka 100.000 rupiah tadi bertransformasi menjadi mesin uang yang menghasilkan 1 juta rupiah per hari. Aku ingin kamu benar-benar memperhatikan angka-angka ini, karena disinilah letak perbedaan antara orang yang sekedar berdagang dengan mereka yang benar-benar membangun bisnis. Mari kita simulasikan plot twist-nya. Bayangkan kamu sudah memulai salah satu dari 7 bisnis yang aku sebutkan tadi dengan modal 100.000. Katakanlah di bulan pertama, kamu berhasil mendapatkan profit bersih sebesar 50.000 rupiah. Kesalahan terbesar kebanyakan orang adalah langsung membelanjakan 50.000 itu untuk kesenangan sesaat, mungkin beli kopi kekinian atau paket data ekstra. Tapi di arah bisnis, kita tidak melakukan itu. Aku ingin kamu melakukan reinvestasi 100% dari setiap rupiah profit yang masuk. Jangan sentuh uang itu untuk kebutuhan konsumtif. Jika profitmu 50.000, maka modalmu untuk putaran berikutnya sekarang menjadi 150.000 rupiah. Dengan modal yang lebih besar, kamu bisa memperbesar distribusi, membeli stok lebih banyak dengan harga grosir yang lebih murah, atau meningkatkan jangkauan iklan organik kamu. Mari kita hitung secara data. Jika kamu bisa menjaga konsistensi pertumbuhan compounding atau bunga berbunga ini, lihat apa yang terjadi. Dalam dunia bisnis UMKM yang gesit, pertumbuhan 20 hingga 30% per bulan bukanlah hal yang mustahil jika modalnya masih kecil. Dengan terus menggulung profit tanpa mengambilnya sedikit pun, dalam waktu 18 hingga 24 bulan, modal 100.000 kamu tadi bukan lagi sekedar uang fisik, melainkan sudah berubah menjadi sistem distribusi. Di tahun 2026 nanti, saat sistem yang kamu bangun dengan modal 100.000 ini sudah menyentuh angka profit 1 juta rupiah per hari secara pasif, coba bandingkan dengan posisi temanmu yang saat ini menjabat sebagai manajer. Gaji seorang manajer mungkin terlihat besar sekarang, katakanlah 15-20 juta per bulan. Namun ingat, variabel yang sering dilupakan, inflasi dan pajak. Di tahun 2026, daya beli gaji tersebut kemungkinan besar sudah tergerus secara signifikan.
Belum lagi resiko layoff atau efisiensi perusahaan yang bisa menghapus pendapatan itu dalam semalam. Sedangkan kamu memiliki sistem yang memproduksi uang. Saat kamu mencapai titik 1 juta per hari, itu berarti 30 juta per bulan bersih. Bedanya, kamu bukan lagi mencari uang dengan menukarkan waktu secara linear. Kamu sedang mengelola sistem. Kamu punya kontrol atas harga, kamu punya kontrol atas distribusi, dan kamu punya aset yang nilainya terus bertumbuh. Kenapa ini bisa mengalahkan gaji manajer? Karena skalabilitas. Seorang manajer terbatas pada jam kerja dan kebijakan perusahaan. Kamu, jika 1 juta per hari sudah tercapai, kamu tinggal menduplikasi sistem tersebut untuk mencapai 2 juta atau 5 juta per hari. Tidak ada plafon bagi seorang entrepreneur yang paham cara melakukan scaling. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, bisa tidak mulai dengan 100.000, tapi, maukah kamu menahan diri untuk tidak menikmati profit pertama demi membangun kekaisaran bisnis di 2026? Di titik ini, kamu sudah berhenti menjadi pekerja dan mulai menjadi arsitek finansial bagi hidupmu sendiri. Jika kamu merasa simulasi ini membuka perspektif baru bagimu tentang bagaimana uang bekerja, jangan ragu untuk klik subscribe dan bergabung dalam komunitas Arah Bisnis. Kita akan terus membedah strategi realistis untuk mencapai kebebasan finansial kamu, mulai dari langkah kecil yang terukur menjadi sistem yang masif. Mari kita bangun masa depanmu, satu sistem dalam satu waktu. Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika kamu perhatikan data tenaga kerja saat ini, posisi manajerial yang dulu dianggap sebagai zona aman, kini mulai terdisrupsi oleh otomatisasi dan efisiensi AI. Disinilah kamu punya pilihan krusial, tetap bertahan di jalur lama yang penuh risiko ketidakpastian, atau mulai membangun aset digitalmu sendiri dari sekarang. Kita harus jujur pada realita. Gaji seorang manajer mungkin terlihat besar di slip gaji setiap bulan, tapi itu adalah pendapatan aktif yang ditukar dengan waktu, tenaga, dan kesehatan mental yang sangat mahal harganya. Ketika kamu berhenti bekerja, keran uang itu mati. Namun, bisnis yang kita bahas tadi, yang mungkin hanya berawal dari modal Rp100.000, adalah tentang membangun sistem. Modal 100.000 itu sebenarnya bukan tentang nilai nominalnya. Di tahun 2026 nanti, uang 100.000 mungkin hanya setara dengan beberapa liter bensin atau 2 porsi makanan di kafe. Tapi, dalam ekosistem bisnis digital, 100.000 adalah tiket masuk untuk mengakses infrastruktur global. Uang itu bisa menjadi biaya langganan tool riset, modal awal iklan untuk validasi pasar, atau sekedar biaya domain untuk identitas bisnismu. Yang membedakan hasilnya bukan besarnya modal, tapi keberanianmu untuk mulai membangun sistem saat orang lain masih sibuk mengeluh. Dramatic pause. Aku ingin kamu merenungkan ini. Kenapa 2026 menjadi titik balik? Karena di tahun tersebut, ekonomi kreator dan UMKM berbasis digital diprediksi akan mencapai puncaknya. Mereka yang mulai hari ini akan memiliki compounding effect atau efek bola salju yang sudah terlalu besar untuk dikejar oleh pendatang baru. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya modal, tapi karena mereka terjebak dalam paralisis analisis. Mereka terlalu banyak menonton, terlalu banyak belajar, tapi nol dalam eksekusi. Padahal, kebijaksanaan finansial yang paling hakiki adalah memahami bahwa risiko terbesar bukanlah kehilangan Rp100.000, melainkan kehilangan kesempatan untuk memiliki sistem yang bekerja saat kamu tidur. Aku sudah memberikan petanya secara detail. Aku sudah membedah bagaimana modal kecil bisa mengalahkan struktur gaji korporat jika dikelola dengan logika yang benar. Sekarang, kendali sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu yang menentukan bagaimana akhir cerita finansialmu di tahun 2026. Apakah kamu akan tetap menjadi penonton yang mengagumi kesuksesan orang lain, atau kamu akan berdiri sebagai pemilik sistem yang menentukan arah hidupmu sendiri? Ingat, setiap bisnis besar yang kamu lihat hari ini selalu dimulai dari satu langkah kecil yang sering kali diremehkan orang lain. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Jika kamu merasa strategi ini masuk akal dan ingin terus mendalami cara membangun aset yang realistis di masa depan, pastikan kamu klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bergabunglah bersama komunitas Arah Bisnis, tempat di mana kita belajar untuk tidak hanya bekerja mencari uang, tapi membangun sistem yang menciptakan kebebasan finansial yang berkelanjutan. Mari kita bangun masa depanmu. Satu langkah berani dalam satu waktu.
Sampai jumpa di langkah eksekusi pertamamu.